Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi rahmah wa bi sirah sadri wa sirri amri wa hikmatan li lisani yafqahu qawli. Bapak, saudara-saudara, jemaah Allah Subhanahu wa taala, saya 3 pekan tidak bersama-sama di sini. Cukup lama perjalanan saya kali ini. Saya berangkat meninggalkan Palu tanggal 28 Oktober untuk melaksanakan ibadah umroh, membawa 44 orang jemaah dan kembali ke Jakarta tanggal 8 November. Tanggal 9 jemaah terus ke Palu. Saya istirahat di Jakarta karena akan meneruskan perjalanan ke Banjarmasin. 3 hari saya di Jakarta. Tanggal 12 November saya terbang ke Banjarmasin untuk mengikuti Kongres Masjid Muhammadiyah se-Indonesia yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustaz Mahmud Abdullah tentang kegiatan tersebut, di mana tuan rumahnya adalah 7 pimpinan ranting Muhammadiyah dan fokus di cabang Muhammadiyah 4. Jadi kalau di Banjarmasin itu pimpinan cabangnya itu diberi nomor. Jadi kalau tidak hafal nama kampungnya seperti kita, Besusu Tengah, Besusu Timur, Laswani, Tanamudindi, sebut saja nomornya. Cabang Muhammadiyah 1, 2, 3 sampai 13 cabang. Dan yang menjadi fokus tempat pelaksanaan acara itu adalah di cabang Muhammadiyah 4, tepatnya di Masjid Al-Jihad. Masjid itu punya sejarah sejak dari pembebasan lahannya. Mungkin itulah yang salah satu memicu sehingga masjid yang tadinya hanya kita dengar-dengar, benar tidak. Ada masjid bukan masjid pemerintah, bukan masjid raya, bukan masjid agung, tetapi jamaahnya itu 5 waktu, makmurnya luar biasa, mencapai 800 orang. 5 waktu. Saya bilang mirip-mirip Makkah Madinah. Kenapa? Kalau di Makkah Madinah hampir setiap 5 waktu ada sholat jenazah. Lalu sudah disampaikan Ustaz Mahmud sebelum berangkat. Kita membuktikan benar. Ternyata benar. Hampir setiap 5 waktu ada sholat jenazah. Dari mana jenazahnya? Apa banyak orang meninggal di sekitar itu? Bukan cuma di sekitar itu. Orang dari berbagai daerah itu sengaja menyerahkan keluarganya yang meninggal untuk diurus jenazahnya itu oleh takmir Masjid Al-Jihad. Kenapa? Mereka ingin disolatkan orang banyak. Yang kemudian pelaksanaannya sangat profesional. Jadi ada tim yang memandikan. Jadi satu jenazah itu 4 sampai 5 orang. Tidak banyak, 4 sampai 5 orang saja. Baik laki-laki maupun perempuan. Tim perempuan ada, tim laki-laki ada. Mengurusi satu jenazah itu 4, paling banyak 5 orang. Kemudian mengkafankan. Kemudian menyolatkan. Adapun penguburannya tergantung kepada keluarga almarhum. Apakah mereka akan kuburkan sendiri atau diserahkan kepada takmir sepenuhnya. Nah, tentunya konsekuensinya kalau kepada takmir itu ada kontribusi. Nah, apakah semua penyelenggaraan jenazah itu gratis dilaksanakan? Itu tidak. Kalau orang kaya justru dia memberikan sumbangan besar. Jadi ada subsidi silang. Tapi kalau orang tidak mampu digratiskan.
tidak tanggung-tanggung mobil jenazahnya itu Pak, 6 buah itu, diantaranya ada Alphard. Saya juga tidak tahu, saya ini kan tidak pernah tahu jenis mobil apa harganya. Tahu mobil Alphard itu berapa harganya? Miliaran. Itu menjadi mobil jenazah. Nah, apa yang satu kita ambil bagian dari ini adalah perlunya kita juga membentuk tim penyelenggaraan jenazah. Kita ini baik Al-Haq maupun Nurul Iman belum ada kita punya tim Pak. Yang ada di Muhammadiyah itu pun tidak jelas siapa-siapa orangnya. Paling kalau datang dengan saya telepon Ustaz Mufus. Kalau perempuan saya telepon istrinya atau siapa itu yang Ibu Aisyah itu. Akhirnya apa? Seperti kemarin di Suprapto. Dia adalah simpatisan jamaah kita di Muhammadiyah. Dia tidak mau kalau bukan orang Muhammadiyah. Sementara tidak punya tim kurang. Dulu masih ada Malimin, itu sering saya telepon. Ya. Jadi ini perlu Pak, kita bentuk tim penyelenggaraan jenazah. Waktu masih ada Pasnawi, ya, beliau kan yang selalu. Saya sudah wanti-wanti sama beliau, Pasnawi. Kalau bisa Pak, kita bikin pelatihan penyelenggaraan jenazah dan dibentuk timnya. Kalau ini kan cuma Bapak sendiri, biasanya saya temani. Waktu ada jenazah orang yang kecelakaan di kebun kopi, itu udah 3 hari baru ditemukan Pak. Nah, sudah 3 hari baru ditemukan, tidak bisa dimandikan lagi. Sudah disemayamkan di Polda sana. Baru lututnya itu kakinya tidak bisa lurus, jadi modelnya begini, tangan begini lurus. Wah, bingung, keluarganya bilang bikin peti saja. Saya bilang, loh, mana besar petinya ini, para orangnya besar kayak Pak Kasman ini, tinggi besar. Rupanya Pak Kasman ini, Pak Asnawi dengan pengalamannya, dia tidak tekan lurus, baru diikat dengan kain kapan itu disobek, diikat. Jadi saya tekan baru diikat, hanya bisa lurus Pak. Nah, kemudian kita langsung dikapankan. Saya bilang Pak Asnawi, kalau kita tidak bentuk tim penyelenggaraan jenazah ini, lama-lama kita meninggal, tidak ada yang urus jenazah kita. Jadi itu perlunya. Dan itu Pak, rupanya menjadi sumber income juga. Tidak kita, tapi orang kan kalau diurus jenazahnya sudah menjadi tradisi itu. Nah ini maaf ini ya. Jadi itu perlunya kita membentuk tim penyelenggaraan jenazah. Ya. Nah, ini apalagi murid-muridnya Pak Arkis ini cocok sekali nih. Kalau seperti saya Pak angkat jenazah Pak kemarin, satu keranda kan tiga jenazah disolatkan di sana itu satu hari itu bukan cuma 1 orang. Hari Jumat 7 Pak. Hari Jumat pertama kami di sana 7. Nah, waktu Pak Muti, Menteri Pendidikan, ceramah 4 jenazah. Nah, tanggal 16 saya dapat amanah untuk isi ceramah di situ, itu 2 jenazah. Jadi saya bantu ngangkat. Orang kan segan-segan jamaah, saya angkat di sana. 4 orang saja kita, satu keranda itu. Dikira saya tim. Jadi di situ saya dikenal oleh takmir itu. Nah, takmir. Ya saya ingin tahu di mana nih keluarnya jenazah ini. Ternyata ada sendiri di mihrab kayak begini kan. Tapi dia di sebelah kiri seperti langsung jalan raya di sana. Nah, terus Jihad itu ke kanan lebih panjang sampai dengan dia punya garasi di sana. Tempat parkir khusus. Baru-baru bebaskan lahan lagi untuk acara kemarin. Itu miliaran langsung di atap untuk tempat pameran. Nah ini itu ya. Kemudian apa? Ini saya cerita ini untuk kita jadikan acuan ya. Kemudian tadi saya katakan dari pembebasan lahannya itu memang mungkin sudah menjadi pemicu sehingga masjid itu lahan itu dulu dibebaskan Pak. Orang non Islam, orang Cina. Dia bilang kalau Muhammadiyah tidak ambil, hanya dalam waktu 3 kali 24 jam akan diambil gereja. Bayangkan Pak, bagaimana semangat orang di sana berkorban
ya khususnya orang-orang Muhammadiyah di sana, sampai ada yang menyerahkan kalung emasnya, tidak punya uang tunai, hanya punya kalung emas, serahkan kalung emasnya untuk membebaskan Lahmi. Itu kisahnya itu betapa. Itu sebabnya diberi nama jihad itu. Artinya apa? Ya. Pengorbanan, perjuangan untuk membebaskan lahan tersebut. Sampai akhirnya pembangunan. Itu pun pembangunan itu jangan usah dulu kalau belum ada dana. Tapi ini ketua takmirnya itu di tengah kesibukannya tidak, kita mulai saja. Ya mudah-mudahan seperti Pak itu anak juga sampaikan dulu. Kalau membangun itu jangan kumpul dana. Mana yang ada mulai. Begitu. Kalau kumpul dana tidak jadi itu. Mana yang ada mulai saja. Nanti kan orang melihat, karena orang melihat tadi gerakan-gerakan itu hanya orang dengan hati untuk membantu. Jalan dengan itu berkembang, ya. Sampai sekarang setiap bulan itu dia punya kota amal itu Pak, mencapai 750 juta per bulan. Jadi ada laporannya dikirim Pak Mahmud itu, sangat transparan. Yaitu ya 50 juta sumbernya dari kota amal. Kota amalnya kalau kita satu masjid paling 2 kota amal, betul tidak? Yang didorong itu satu di perempuan, satu di laki-laki. Kalau di sana per saf itu sudah ada memang. Jadi walaupun cuma 15 menit ceramah, satu kali bergerak itu kota amal sampai di sana. Ya kan? Jadi tidak mau putar-putar itu kota amal. Nah kemudian ditaruh saja begitu selesai itu taruh. Jadi orang datang mengisi, sudah rutin. Nah, belum lagi yang lewat kris. Nah, jadi kris itu Pak, saya sudah sampaikan juga kemarin Jalhaq, tapi belum sempat digandakan. Jangan hanya ditempel seperti Jalhaq itu kan cuma di pintu. Nah, gitu. Ditempel di kota amal itu, kota amal ini dorong itu, tempel diperkecil situ, tempel di situ. Jadi orang kalau tidak bawa untungan itu, ini yang saya lihat sendiri itu. Jadi dia sudah siapkan ini begitu, main kota amal, sudah ambil HP-nya. Nah, tidak ya. Kris itu kan cepat sekali. Itu jadi tidak ada yang saya tidak bawa uang. Nah, itu sekedar informasi berkaitan dengan Kongres Masjid se-Indonesia kemarin. Dan kemudian ranting Muhammadiyah di Jawa itu ada omzetnya miliaran per bulan. Miliaran per bulan. Dari mana tadi? Sumbernya dari masjid, memberdayakan jamaah masjid. Akhirnya mereka mendirikan swalayan mini. Swalayan mini itu puluhan swalayan mininya. Jadi punya omset. Jadi jamaah itu diberdayakan. Nah, itulah kita punya moto itu, memakmurkan masjid, dimakmurkan masjid. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Masya Allah. Baik jamaah sekalian, saya belum sempat buka-buka apa yang mau disampaikan hari ini, tetapi seingat saya pertemuan terakhir yang lalu itu adalah tentang tentang ghibah. Ya, ghibah, menggunjing. Menggunjing ini kan sesuatu yang sangat merusak, menggosip, menceritakan aib orang lain. Tapi lalu kita sudah sampaikan ada hal yang boleh dibuka, disampaikan. Ada 6 faktor yang membolehkan ghibah. Yang pertama adalah pengaduan kezaliman. Ini saya review kembali, saya sudah disampaikan kembali ke yang lalu. Pengaduan kezaliman, seorang yang dizalimi boleh mengadukan perkaranya kepada penguasa hakim atau pihak lain yang berkuasa. Dengan begitu berarti kita akan menceritakan aib orang itu, karena kita dizalimi, dia melakukan begini terhadap saya, terhadap keluarga saya. Dan tidak akan kita buka. Yang kedua adalah meminta pertolongan dengan tujuan mengubah kemungkaran guna mengembalikan orang yang bermaksiat kepada kebenaran. Misalnya dia berkata kepada orang yang dianggapnya mampu menghalau kemungkaran, fulan melakukan begini, cegahlah dia, dan lain sebagainya.
semua ini dilakukan dengan maksud menghilangkan kemungkaran. Namun apabila tidak mempunyai maksud seperti ini, maka haram hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah meminta fatwa. Nah, meminta fatwa. Seorang boleh bertanya kepada mufti, ayah menzalimiku, atau saudaraku, atau suamiku, atau fulan begini. Bolehkah dia berbuat itu? Bagaimana cara yang dapat selamat dari dia? Bagaimana saya dapat memperoleh hak saya? Bagaimana cara menolak kezalimannya? Dan lain sebagainya. Dan tidak diceritakan. Tapi ada cara yang sangat bagus. Kita tidak menyebutkan siapa pelakunya. Siapa pelakunya? Tapi kita hanya bertanya, jika ada misalnya orang yang berbuat begini. Walaupun itu terjadi dengan kita sesungguhnya. Kita sendiri, ya, terjadi dengan kita sendiri. Tapi kita tidak sebutkan nama kita, kan? Kita hanya bertanya, kalau ada kejadian seperti ini, nah, bagaimana solusinya? Nah, jadi tanpa menyebutkan orangnya. Yang keempat, mengingatkan orang-orang Islam untuk mewaspadai kejahatan dan menasihati mereka. Hal ini dilakukan melalui beberapa cara, antara lain menyebutkan cacat atau kekurangan yang terdapat pada diri para perawi dan saksi. Tindakan ini hukumnya boleh berdasarkan hukum Islam, bahkan bisa menjadi wajib sesuai kebutuhan. Kemudian B, musyawarah dalam bidang perjodohan. Jadi kalau ada yang lamar, kan kita mau tahu ini laki-laki dan perempuan cocok tidak. Bahkan kita disunahkan itu kan taruh, ya, taruh, perkenalkan. Jadi harus kenal, jangan sampai sudah menikah begitu penyesalan, kan? Jadi pasti ada pihak yang dirugikan. Jadi sebelum itu sudah harus saling kenal. Seperti yang sudah saya ceritakan yang lalu, ya. Yang berikutnya adalah apabila melihat seorang pelajar berulang-ulang mendatangi seorang ahli bid'ah atau seorang fasik untuk belajar dengannya, lalu dikhawatirkan apabila hal tersebut akan membahayakannya, maka wajib untuk menasihatinya dan menjelaskan perihal ahli bid'ah atau orang fasik tersebut dengan syarat bahwa semua ini bertujuan untuk menasihati. Kemudian penguasa yang tidak menjalankan kewajiban dirinya sesuai dengan aturan, entah karena penguasa itu memang tidak pantas menyandang jabatan itu, entah karena fasik, entah karena lalai, atau alasan lainnya. Jadi perlu diluruskan. Yang kelima, seseorang yang melakukan kejahatan atau fasik atau bidah secara nyata seperti mabuk-mabukan, menguasai harta orang lain, memungut cukai, pungli, menarik pungutan secara zalim, menangani hal-hal yang batil, sisi negatif dari orang semacam ini boleh diungkapkan secara terangan, ya, termasuk yang ramai secara nasional sekarang, kan? Itu kan sebenarnya aib, tapi kalau tidak dibuka, ya susah juga. Adapun cacat-cacat lain yang tidak dilakukan secara terang-terangan haram untuk disebut, kecuali ada faktor lain yang membolehkannya, sebagaimana telah disebutkan di atas. Yang keenam, untuk keperluan identifikasi atau pengenalan. Apabila seseorang dikenal dengan julukan tertentu, maka itu boleh diidentifikasi dengan julukan tersebut. Misalnya di sini disebutkan Almas yang bermata kabur. Oh, yang mana itu? Oh, itu yang bermata kabur. Oh, situ kan itu sebenarnya itu kan aib. Tapi karena sudah supaya dikenal yang mana yang dimaksud, hanya disebutkan. Begitu yang ya seperti kemarin saya misalnya, yang mana itu yang pekat itu loh. Akan tetapi hukum mengucapkannya menjadi haram apabila panggilan tersebut dilatar belakangi oleh tujuan menghina. Sebelum demikian, mengidentifikasi seseorang dengan julukan selain di atas itulah lebih baik dan lebih utama. Nah, itu yang lalu jemaah sekalian. Berikut kita masuk ke larangan namimah. Apa itu namimah? Adu domba. Itu menyebarluaskan pembicaraan antar sesama dengan tujuan merusak. Adu domba. Berkaitan dengan namimah ini, Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, hammazim
Masya'in namimah. Suka mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah, yang mengadu domba. Di ayat lain Allah berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat raqib dan atid, pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Berikutnya ini hadis wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namamun. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ini keras ini hadisnya. Tidak akan masuk surga orang yang namimah, orang yang mengadu domba, menyebarkan fitnah kesana kemari ya. Provokator. Di sana oh begini, apalagi di sana begini, akhirnya dua kubu itu berseteru, selisih, berperang. Itulah yang terjadi kemarin kita di Kota Palu ini, sampai terjadi antara keluarga sendiri sebab panah. Ya seperti di Dono itu Pak. Ternyata yang kena dia panah, dia punya om. Cuma desa tetangga kan. Sedangkan kita satu kota, masih banyak satu keluarga, apalagi cuma antar desa. Itu akibat apa? Akibat provokator, adu domba, namimah. Makanya Nabi di sini di hadis pertama yang saya bacakan tadi cukup keras di sini, tidak akan masuk surga orang yang adu domba. La yadkhulul jannata namamun. Kemudian di hadis lain, hadis 1537 di kitab ini, artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah pernah melewati dua kubur. Beliau bersabda, sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diazab. Mereka tidaklah diazab karena perkara besar, tetapi sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Jadi masalahnya sepele saja, tapi dosa besar. Ya, apa itu? Ada pun salah seorang dari keduanya suka namimah, suka mengadu domba. Ya sepele. Ya. Tapi dampaknya sangat besar. Bisa terjadi chaos ini karena adu domba ini. Bukan hanya perkelahian dua orang perselisihan, bisa per kelompok, bisa per kampung, bahkan bisa negara baku sikat ini. Karena adu domba ini. Jadi pelaku-pelaku yang hobi atau menginginkan keuntungan dari itu ya tentu seenaknya dia akan mengadu domba. Termasuk kita Indonesia ini bisa aja dia adu domba antara Indonesia dengan Malaysia, ya, seperti dulu ribut-ribut masalah pulau di kita dan sebagainya. Sedangkan yang satunya lagi biasa tidak melindungi dirinya dari air kencingnya, maksudnya tidak menjaga najis. Masya Allah, ini dianggap sepele, terutama kita laki-laki nih Pak. Ya Allah, saya perhatikan dalam perjalanan baru-baru ini lagi, termasuk jamaah umroh. Makanya saya bilang, ini kita pembimbing umroh ini jangan cuma menjelaskan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah umroh. Adab-adab ini perlu diajarkan kepada jamaah. Bagaimana jamaah datang langsung masuk kamar mandi, buka langsung bersihkan air kencingnya itu kan najis. Allahu Akbar. Saya itu Pak, kalau di perjalanan di bandara itu, saya akan cari, kadang saya menunggu berlama-lama. Yang penting saya di WC, bukan yang WC berdiri itu. Tidak bisa saya. Kalaupun ada yang kristal komelenya itu masih mendingan sedikit. Masih mendingan kan, ada yang biasa komelenya sedikit. Ada yang kita tidak ada. Apalagi kita orang tua sudah usia di atas 50 tahun. Ustaz Jamal bilang begini, sudah tidak bisa lurus ke sana, tinggal jatuh begini. Jatuh di kaki kena celana itu. Iya kan?
masih mendingan toilet duduk atau jongkok. Itu kalau toilet jongkok, toilet duduk itu saya tidak terbiasa, menurut kita tidak terbiasa. Tapi lama-lama lebih suka ini, tidak perlu kita buka sepatu. Kan tidak masalah kan di bawah. Yang penting luncur sampai di lutut. Nah, tapi saya kehati-hatian itu sebelum saya duduk, saya siram dulu. Karena siapa tahu ada orang datang di situ, dia hanya main tembak saja berdiri. Dia tidak siram, jadi disiram dulu. Kan ada selang. Nah, kalau kita di Indonesia, Arab Saudi itu air itu alat suci yang paling utama. Tapi kalau bapak-bapak mau ke negara kafir, ya tidak ada air, Pak. Bapak kalau ke Hong Kong tidak temukan itu selang di WC. Tidak ada air. Ke Macau, apa yang ada? Cuma tisu. Ada lagi kloset duduk itu, ya orang tidak tahu. Tidak ada dia punya selang. Ya, airnya dari mana? Dari lubang pantat. Iya kan? Mana selangnya ini? Kita mau buat cebok ini. Iya. Tidak ada dia punya ini. Jadi ternyata itu dia punya apa namanya? Air dari lubang pantat begini. Ya. Jadi saya tes pas. Jadi ada pemutarnya di sini kan, selangnya di sini. Saya tes begitu. Ya Allah, kalau kita dites tadi sudah kencing kita, bisa dia tembak di kotoran lagi kecerah. Saya bilang gini, pengalaman ini berbesar juga ini. Ya Allah, macam-macam model prosesnya. Gitu. Nah, itu masih mendingan ada air. Kalau di Hong Kong pada ada murni tisu. Ya Allah. Nah itu ya. Jadi kembali kita ini bersuci ini istinja. Ya, ini harus hati-hati Pak. Hal sepele. Tapi waspada membuat orang ini diazab di kubur. Ya. Hanya gara-gara istinjanya tidak bersih. Belum lagi syarat sahnya sholat, syarat sahnya tawaf, kan salah satunya Pak, suci dari hadas dan najis. Mana kalau ada najis kita mau sholat? Berarti tidak sah kita punya sholat. Nah, tentu ini kalau kita dalam perjalanan Pak, mungkin ada kebijakan-kebijakan. Karena di antara kebijakan musafir itu adalah boleh tayamum. Berarti istinjanya juga ya cukup dilap pakai tisu. Jadi kalau ada percikan, kalau begitu saya kena najis ini, saya tidak usah sholat. Nah, salah juga. Iya kan? Jadi tetap kita bersihkan sebisanya. Karena kita dalam perjalanan musafir. Saya ulang hadisnya ya. Sesungguhnya penghuni kedua kubur ini, kata Nabi, sedang diazab. Mereka tidaklah diazab karena perkara besar, tetapi sesungguhnya perbuatan itu termasuk dosa besar. Adapun salah seorang dari keduanya suka mengadu domba atau namimah, sedangkan yang satunya lagi biasa tidak melindungi dirinya dari air kencingnya. Tidak hati-hati dengan istinja tadi yang membersihkan najis. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ini adalah salah satu lafaz dari riwayat Al-Bukhari. Para ulama berkata maksud wa ma yu'adzabani fi kabir, artinya kabir fi zamihima, yakni mereka berdua tidak diazab karena perkara besar, yaitu besar menurut anggapan mereka. Pendapat lain mengatakan besar meninggalkannya menurut dugaan mereka. Ya. Hadis berikut. Hadis berikut. Hadis 1538. Nabi sallallahu alaihi wasallam unabbiukum mal adhu hiya namimah al-qalatu bainan nas, rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahasanya Nabi bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu apakah al-adhu itu? Al-adhu
ia adalah namimah, yaitu omongan yang menyebar dan menimbulkan permusuhan di tengah-tengah orang banyak. Rawahu Muslim. Lafaz al-adhu ini penjelasan dengan fathah huruf ainnya, sukun huruf dotnya, dan huruf hanya seperti kata wajh. Diriwayatkan pula dengan bacaan al-adha dengan kasrah huruf ain dan fathah huruf dot seperti kata al-idah. Al-idah, al-adhu artinya bohong dan mengada-ada. Jadi al-adhu artinya bohong dan mengada-ada. Untuk riwayat pertama, yaitu al-adhu adalah bentuk masdar dari kata adhahu, adhan, yang artinya menuduhnya berbohong. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan adu domba itu pasti ada kebohongannya. Untuk terwujudnya dia punya harapan, dia punya tujuan untuk mengadu domba, pasti dia akan berbohong. Berikut bab larangan menyampaikan pembicaraan dan omongan orang kepada pemerintah apabila tidak perlu, seperti takut menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Apa maksudnya? Larangan menyampaikan pembicaraan dan omongan orang kepada pemerintah apabila tidak perlu, seperti takut menimbulkan kerusakan dan sebagainya. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Lengkapnya ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dan dengan takwa dan kebaikan, jangan tolong menolong dalam membuat dosa dan permusuhan. Ini ada dua. Banyak hadis dalam bab ini yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Di antaranya Wani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuballighni ahadun min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, janganlah salah seorang di antara sahabatku menyampaikan sesuatu pun tentang kejelekan seseorang kepadaku. Janganlah salah seorang di antara sahabatku menyampaikan sesuatu pun tentang kejelekan seseorang kepadaku. Sesungguhnya aku senang keluar bertemu kalian dalam keadaan bersih hati. Ini menyampaikan kejelekan orang biasanya karena didasari dengan kedengkian, benci terhadap seseorang, akhirnya menceritakan, atau ada juga tujuannya cari muka. Nah, biasakan ada penceramah, cari muka lah, ya, cari muka lah di hadapan Allah, jangan cari muka di hadapan pembesar. Nah, ini terjadi cari muka. Saya ulang hadisnya, janganlah salah seorang di antara sahabatku menyampaikan sesuatu pun tentang kejelekan seseorang kepadaku. Itu kan tadi ayat itu ya, kaitan dengan bab sebelumnya. Sesungguhnya aku senang keluar bertemu kalian dalam keadaan bersih hati. Sesungguhnya orang menyampaikan kejelekan tadi itu karena ya ada kejengkelannya, ada kedengkiannya, hatinya belum bersih. Berikut, tercelanya orang yang bermuka dua. Nah, apa ini bermuka dua? Munafik ya? Ya. Allah berfirman, yastafuna minan nasi wala yastafuna minallahi wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yardha minal qaul wa kana Allah bima ya'maluna muhitan. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan.
Jamaah sekalian, coba kita lihat ini ayat. Kita simak. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Jadi orang bermuka dua, ya. Itu kemanapun pasti akan diketahui. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Apalagi di sini ditekankan karena Allah beserta mereka. Wa huwa ma'ahum, dan Dia Allah beserta mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridhoinya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Hadis wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajiduna an-nasa ma'adin khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islami idza faqihu wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'ni asyaddahum lahu karahiyah wa tajiduna syarran nasi zal wajhainil ladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, engkau akan mendapati bahwa manusia memiliki asal usul yang berbeda-beda. Orang-orang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah adalah orang-orang terbaik pula di masa Islam. Apabila mereka mengerti ajaran syariat, dan engkau dapati orang-orang terbaik dalam masalah kekuasaan pemerintahan adalah orang-orang yang paling membencinya. Engkau akan mendapati pula orang-orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Orang yang paling jahat, orang yang bermuka dua. Nabi yang datang orang-orang ini dengan wajah yang satu, lalu datang kepada orang-orang lain dengan satu wajah yang lainnya. Lain disampaikan di kelompok sebelah, lain juga disampaikan kepada kelompok yang satunya. Yang terakhir ya, pertemuan ini hadis ke-1541. Wa'an Muhammad bin Zaidin an-nasa qalu li jaddihi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu inna nadkhulu ala salatinina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim qala kunna na'uddu hadza nifaqan nafi ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad bin Zaid bahwasanya ada beberapa orang berkata kepada kakeknya Abdullah bin Umar, sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami, lalu kami mengatakan kepada mereka apa-apa yang berbeda dengan pembicaraan kami ketika telah jauh dari mereka. Ibnu Umar berkata, pada masa Rasulullah hal semacam ini kami anggap sebagai bentuk kemunafikan. Saya ulang, sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami. Siapa yang berkata? Ya, Abdullah bin Umar Zaid, Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid, ada beberapa orang berkata kepada kakeknya Abdullah bin Umar. Siapa kakeknya Abdullah Muhammad bin Zaid? Yaitu Abdullah bin Umar. Mungkin dimaksud di sini anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab. Dari Muhammad bin Zaid bahwasanya ada beberapa orang berkata kepada kakeknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami biasa berkunjung kepada para penguasa kami,
Lalu kami mengatakan kepada mereka apa-apa yang berbeda dengan pembicaraan kami ketika telah jauh dari mereka. Ibnu Umar berkata, pada masa Rasulullah hal semacam ini kami anggap sebagai bentuk kemunafikan. Intinya tadi bermuka dua itu. Jadi jamaah sekalian, pelajaran ini hendaknya kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita, semoga kita terhindar dari bermuka dua atau sifat munafik. Karena ujung-ujungnya kalau kemunafikan ini pasti akan kembali ke bab sebelumnya, akan terjadi adu domba. Jadi adu domba atau namimah, dan terjadinya namimah itu pasti di dalamnya ada unsur kebohongan. Nanti bab berikutnya nanti kita akan masuk pada bab itu, larangan berdusta. Larangan berdusta, hal ini ya, tidak ada satupun yang tidak mengetahui, tapi akan kita lihat hadis-hadisnya bagaimana dampak daripada berdusta. Ini hadis yang cukup panjang ya, cukup panjang, beberapa halaman berkaitan dengan dusta ini. Dan jemaah sekalian, kalau kemarin itu adalah ghibah yang diperbolehkan, nah, ternyata ada juga bohong yang diperbolehkan. Walaupun ada yang menjelaskan Nabi itu sebenarnya tidak berbohong. Ketika ada seseorang yang mau dibunuh, lari dia bersembunyi lewat dekat Nabi yang mengejar ini, langsung dia bilang, apakah kamu melihat si Anu tadi ke sini? Biasa di sini jadikan, tapi nanti kita akan bahas apa ada di buku ini, saya juga belum baca. Cuma ada satu peristiwa, ada seseorang yang bermusuhan dikejar, ya, lari dia. Sudah dia lari melewati Nabi Muhammad. Begitu orang yang ngejar tadi datang, dia bertanya, apakah kamu? Dia kan tidak tahu Nabi Muhammad. Ya waktu itu, apakah kamu melihat si Anu tadi ke sini? Nah, demi menyelamatkan orang dikejar ini, Nabi melangkah, Pak. Nabi berkata, selama saya di sini, saya tidak pernah melihat dia. Jadi Nabi tidak berbohong. Tapi dia melangkah. Iya, dia melangkah. Selama saya di sini, ini strategi nih, Pak. Iya. Selama saya di sini, saya tidak. Kalau dia tidak melangkah, baru dia bilang saya tidak lihat. Selama saya di sini, Nabi berbohong. Tapi Nabi melangkah. Dia melangkah. Selama saya di sini, saya tidak pernah melihat. Dan Nabi tidak berbohong karena dia selama saya di sini, saya melangkah. Ini strategi. Ini caranya Nabi ya, cukup cerdas. Saya kira ini jamaah sekalian, ya. Ini materi kita hari ini ya diawali tadi dengan kisah perjalanan kami untuk mengikuti Kongres Masjid Muhammadiyah Indonesia di Banjarmasin. Dan Kongres Masjid itu rupanya sudah bukan yang pertama, ya sudah beberapa kali, kita baru tahu, dan dirangkaikan dengan LPCR RM Award. Jadi itu bukan ajang perlombaan ini, tapi untuk saling memotivasi. Jadi yang dilaksanakan oleh lembaga pembinaan cabang dan ranting serta Masjid Muhammadiyah. Nah, disitulah baru kita lihat ternyata ya ada ranting, ada masjid, ada cabang yang perkembangannya luar biasa, bahkan asetnya sampai miliaran. Nah, yang masuk nominasi Sulawesi Selatan ada dengan Gorontalo. Gorontalo itu dulu masih 2 lantai, Pak, masih Darul Arqam itu. Saya dengan Pak Praka 2 kali ceramah di sana. Gorontalo. Sekarang sudah bahkan kampus Unismunya itu S2-nya bahkan ada sudah 4 lantai ini. Sudah pakai lift. Gorontalo masuk minat. Supaya mereka juga belajar dari masjid-masjid yang sudah sukses itu. Sebenarnya sudah cukup banyak masjid di Indonesia ini yang bisa dijadikan pilot proyek. Cuma ada yang viral, ada yang tidak mau dipublikasikan. Seperti Darut Tauhid Bandung sama Agim itu masjidnya juga luar biasa. Saya tahu ceritanya itu dari Koh Anugrah yang walaf itu, yang pernah 2 kali ceramah di Al-Haq. Nah, itu beliau ikut mondok di sana sekitar 1 atau 2 bulan. Nah, dia banyak cerita tentang Darut Tauhid dengan Agim. Dia betul ini mendalami. Kemudian ya
yang viral Jogokarian dengan Sragen itu, ya itu kalau di Sragen Pak Kusnadi, saya sempat bincang-bincang juga di Al-Jihad. Karena di Al-Jihad itu mihrabnya di tempat masuk keluarnya jenazah itu agak luas, kemudian pakai sampiran Pak. Jadi sepertinya ini ada pintu ini sampiran. Jadi selesai selesai sholat, sarapan. Jadi ini VIP-nya. VIP-nya. Kita berada di situ. Jadi dengan pimpinan pusat, saya berada di situ. Siapa yang teman saya? Atau siapa saya lupa. Pak Amrin. Pak Amrin yang teman saya. Karena saya ingin ketemu langsung, bicara langsung dengan mereka, dan saya minta kepada Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ya Ustaz Fatur Rahman, untuk membantu kami, tolong Pak hadir di Palu. Saya minta dengan hormat untuk hadir di Palu. Begitu juga Ketua LPCRM Pusat, Ustaz Jamaluddin Ahmad. Ustaz Jamaluddin Ahmad itu ketika dia jadi pimpinan pusat IPM, saya ketua pimpinan daerah IPM Donggala. Ya, jadi kita foto bersama itu, foto bersama mantan ketua IPM di zamannya. Cuma satu di pusat, satu di daerah. Beliau itu kombes polisi Pak, perwira polisi dulu, keluar dari kepolisian mengurus agama, jadi ustaz. Ya. Nah, beliau ketua PCRM pusat. Beliau juga ceramah. Jadi kalau bagaimana cara memampukan masjid itu, ini pakarnya semua. Ya, jadi saya minta beliau, dan ternyata beliau juga ketemu Pak Amin, ketua wilayah, dan sudah janji akan ke Palu ya. Saya lihat videonya itu saya buka galeri mau hapus foto, ada videonya Pak Ahmad Jamaluddin dengan Pak Amin Parakasi. Mudah-mudahan mereka bisa ke Palu. Bahkan Pak Menteri Pendidikan saya minta ke Palu untuk acara milad ini, bisa telepon Pak Amin. Cuma Pak Menteri bilang, bulan berapa ini, sudah bulannya ini. Dia bilang kalau sekarang saya tidak bisa, kalau Januari saya bisa. Pak Profesor Mufti, Menteri Pendidikan, saya ajak di sini. Dia bilang kalau Januari saya bisa. Gitu. Tapi Ketua LPCRM dan Ketua Majelis Tabligh, dia bilang tidak tahulah ini panitianya ini siapa yang dari pusat nanti hadir. Hari Sabtu hari ya. Jadi jamaah sekalian, ini sekaligus ini ya, informasi undangan kepada kita semua. Nah, insya Allah dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-113 ini, hari Sabtu kita diundang semua untuk jalan sehat, ya, yang insya Allah akan dilepas oleh wali kota dari Lapang Fatulemo. Hadiahnya insya Allah, ya, sudah 2 yang nawarkan umroh ini. Ada 1 umroh mandiri, dan saya insya Allah akan sediakan 1 paket gratis umroh senilai 30 juta dari Barokah Madinah. Ya. Tapi kemarin saya diskusi dengan ketua panitia Persatut, mau saya kasih 3 kali 10 juta biar 3 orang yang dapat DP umrohnya, atau saya kasih 1 kali 30 juta seperti Milad Al-Khairat. Milad Al-Khairat kemarin saya kasih door prize, 1 orang gratis umroh 30 juta, dan hampir sudah berangkat bersama saya Januari tahun ini ya, yang lalu. Itu yang dapat itu door prize-nya itu pegawai honor di kantor Kementerian Agama Kota Palu. Nah, kemudian hari ulang tahun amal bakti Kementerian Agama di Taman Gor, saya kasih hadiah voucher lagi 3 kali 10 juta. Nah, 3 kali 10 juta. Artinya apa? Dia sudah ada DP umrohnya ke saya senilai 10 juta kalau pegang voucher itu. Kemudian di Al-Ha kemarin saya kasih juga seperti itu, 3 kali 10 juta. Yang dapat Ibu Zulfina 1, ya, istrinya Pak Ahmad, Pak Tuju. Yang 1 Ibu Minarni. Yang 1 lagi saya lupa belum melapor. Nah, yang 2 ini sudah berangkat. Jadi Ibu Zulfina Podubir kemarin, biaya umrohnya dipotong 10 juta karena dia punya voucher 10 juta dari kami. Nah, Ibu Minarni juga begitu, ya, dapat 10 juta. Nah, dan insya Allah ini di milad ini saya masih pertimbangkan apakah saya kasih 3 kali 10 juta atau 1 kali 30 juta. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita berpeluang hadir dalam jalan santai, jalan sehat dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-113, ya, di Lapangan Fatulemo umur jam 6. Jadi karena hari Sabtu itu kita ada GSB DMJ, mungkin sesudah itu kita langsung start. Jadi GSB kita sudah pakaian olahraga. Kemudian hari Ahad pagi itu resepsinya jam 8:30. Hari Ahad pagi. Di mana tempatnya?
di Yojokodi Convention Center di jalur 2 juga. Ya, sampingnya apa itu? Ya, rumah jabatan gubernur. Ya, Pogombo. Jadi mohon kehadiran kita semua. Ya, mudah-mudahan memberi kesempatan kesehatan kita semua. Kita tutup pengajian kita subuh ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu Ahad ya. Ya, jadi berkata saja, berkebar keluarga, jangan berpeta. Ya kan? Kan bisa saja 7 peta 1 yang punya kan. Berkata. Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Setiap pulang ada penyakit. Ini saya lihat bau-bau Zaidul Akbar lagi ada ini ya. Alhamdulillah. Sudah itu saya punya itu. Sudah diminum yang itu. Kita punya. Ini Pak. Apa itu? Sarap, Pak. Sarap. Akbar punya Oh iya. Di Banjarmasin saya sudah lihat anu. Bambo. Di Banjarmasin saya sudah lihat anu. Warung kapung. Kita sempat soto Banjar. Ada itu. Yang di sana itu ikan gabus banyak. Ikan gabus. Cari mana kampung ini? Warung kapung. Tidak ada kampung. Luar Saya biasa. di Banjar, betul saya di Banjar baru-baru ini Pak. Panas itu. Kalau saya bilang ini berkah Allah berikan ini, dijemput kita di bandara sama-sama pimpinan pusat. Kita satu pesawat, tapi rupanya waktu ikut Superjet dengan Citylink. Ada yang menyesal tidak tinggi Pak Artis. Kalau Artis pergi siap pulang dia. Sebentar, siapa ada waktu jam 9 temani saya dengan Pak Kasma ke DPR. Pak Tingkar ada waktu. Ini kan mengajar. Bukan, bagian pasaran di kota. Oh iya, saya di wartawan kemarin. Baik, sudah. Baik, begitu saya. Bayangkan senangnya jamaah di sana. Pak, itu seperti yang disebutkan Mari Pak. oleh siapa lalu itu pohon anugerah itu. Salah jalan tadi malam. Maka Ustadz Yasir. Salah jalan. Pas Wani ketujuh jalan. Ustadz Yasir kan pernah dalam ceramahnya Yasir Jogokaryan. Iya, Pak. Kita ini kebanyakan jamaah masih jamaah sholat, belum jamaah masjid. Nah, apa bedanya jamaah sholat dengan jamaah masjid? Rata-rata kita masih jamaah sholat, habis sholat pulang, tidak baku kenal. Kalau jamaah masjid itu seperti ini, baku kenal.